Shin Tae-yong tak perlu khawatir jika Rafael Struijk absen. Wonderkid Eropa siap bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong. Dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia memang tengah dihadapkan dengan kesulitan mencari striker yang berbahaya bagi lawan. Saat ini Shin Tae-yong hanya mengandalkan 4 striker untuk timnya seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Dimas Drajat. Di sejumlah kejuaraan yang telah diikuti oleh timnas Indonesia, Shin Tae-yong selalu memanggil keempat pemain tersebut untuk mengisi lini depan. Akan tetapi hanya Rafael Struijk saja yang sejauh ini posisinya tidak tergantikan sebagai penyerang utama timnas Indonesia senior maupun U23. Kendati demikian, performa Rafael Struijk kerap naik turun sehingga terkadang dirinya kesulitan untuk mencetak gol bagi skuad Garuda. Serupa dengan Rafael Struijk, Ramadan Sananta juga tampak kesulitan untuk memainkan peran sebagai andalan utama di lini serang Garuda Muda. Shin Tae-yong kini tengah dipusingkan mencari striker berbahaya untuk lini serang timnas Indonesia guna melakoni beberapa turnamen mendatang. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa timnas Indonesia akan ketambahan 1 striker keturunan Belanda yakni Jens Raven. PSSI kini masih mengurus proses naturalisasi 3 pemain keturunan. Maarten Paes langkah lagi bela timnas Indonesia. PSSI upayakan kebut naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven. Saat ini Maarten Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia usai menjalani sumpah kewarganegaraan. Sebelumnya naturalisasi Maarten Paes diindikasi terbentur aturan FIFA. Lantaran kiper FC Dallas itu ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Maka dari itu naturalisasi Maarten Paes dilaporkan harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Sedangkan untuk Calvin Verdonk dan Jens Raven naturalisasi keduanya baru melewati tahap awal. Arya Sinulinga menuturkan PSSI akan berupaya menuntaskan naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven sesegera mungkin. Calvin Verdonk yang berposisi sebagai bek kiri kini tercatat memperkuat klub NEC Nijmegen. Bersama NEC Nijmegen, pemain kelahiran Belanda itu total sudah tampil dalam 122 laga dengan koleksi 7 gol dan 7 assist. Sementara Jens Raven berseragam Dordrecht U21. Pemain berusia 18 tahun tersebut diketahui beroperasi di lini serang. Di Dordrecht U21, Raven sudah tampil dengan koleksi 6 gol. Wonderkid dari Liga Belanda siap gantikan Marcelino Ferdinand sebagai playmaker timnas Indonesia. Satu lagi pemain keturunan di Belanda menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, bahkan berpotensi gusur posisi Marcelino Ferdinand. Wonderkid milik klub Liga Belanda itu beberapa waktu lalu sempat mengirimkan kode untuk dinaturalisasi timnas Indonesia di akun Instagramnya. Seperti diketahui, banyak pemain keturunan di Eropa yang kini beramai-ramai mulai menyatakan kesediaannya untuk membela tanah leluhurnya Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kesuksesan yang diraih timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang tampil fantastis dalam sejumlah turnamen. Dari sekian banyaknya pemain keturunan yang telah menjalani sumpah WNI, sang pelatih timnas Indonesia tak ragu untuk menurunkannya dalam turnamen level Asia hingga dunia. Efek instan diberikan oleh pemain keturunan Eropa itu bagi tanah leluhurnya usai bawa timnas Indonesia sangatlah terlihat. Serangkaian performa impresif Garuda itu membuat pemain keturunan di Eropa tertarik dan berharap bisa mendapat tawaran untuk membela timnas Indonesia. Kabar terbaru muncul usai Wonderkid milik klub Liga Belanda Feyenoord Rotterdam yakni Delano van der Heijden mengirimkan kode untuk bermain di tanah leluhurnya. Delano van der Heijden diketahui masih mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berdarah Maluku dan telah menetap di Belanda. Di akun Instagram miliknya, Delano van der Heijden kedapatan mengunggah ulang postingan dari @halfblowout_Indonesia yang merilis profil dirinya sambil mengenakan jersey timnas Indonesia.
Tidak hanya itu, pemain muda yang berposisi sebagai playmaker ini juga beberapa kali menyertakan bendera Indonesia di unggahan Instagramnya. Sontak saja, hal itu mengundang reaksi netizen Indonesia yang memenuhi Instagram Delano van der Heyden dengan komentar mengajak sang pemain mau bermain bagi skuad Merah Putih. Delano van der Heyden sebenarnya bisa menjadi opsi bagi Shin Tae-yong di lini tengah timnas Indonesia, sekaligus menjadi saingan baru Marcelino Ferdinand. Meskipun masih tampil di Feyenoord U21, namun statistik cukup mentereng dengan catatan 1 gol dan 3 assist dari 16 penampilan. Bahkan selama membela Feyenoord mulai dari level U18 sampai U21, Delano van der Heyden telah mengoleksi 23 gol dan 18 assist dari 59 pertandingan. Delano van der Heyden sebelumnya pernah dilirik Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di Piala Dunia U20 bersama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang batal terlaksana. Tak lama berselang, Delano van der Heyden dikabarkan mendapat undangan dari Shin Tae-yong bersama Rafael Struijk dan Zico Sore untuk menjalani seleksi timnas Indonesia. Akan tetapi peran vital Delano van der Heyden di Feyenoord U21 membuatnya tidak dapat menyanggupi undangan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Kini Delano van der Heyden tampaknya telah cukup siap apabila kembali diberi kesempatan oleh PSSI dan Shin Tae-yong untuk membela tanah leluhurnya, timnas Indonesia.